Sekarang kita akan mempelajari mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, pajak yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pajak spesifik dan pajak proporsional. Yang pertama, kita pelajari dulu pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Nah, pajak, jadi apabila ada barang yang dikenai pajak, maka harga jual barang akan naik. Dan produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak pada konsumen, sehingga keseimbangan pasar menjadi lebih tinggi dibanding sebelum dikenai pajak. Nah, pengenaan pajak sebesar T, jadi di sini pajak itu disimbolkan dengan T, atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jadi untuk pajak itu diberi simbol T. Nah, di sini fungsi penawaran sebelum pajak kita ingat P sama dengan A plus BI, sehingga fungsi penawaran setelah pajak atau diberi simbol aksen jadinya P aksen itu sama dengan A plus BI. Nah, A plus BI ini adalah fungsi penawaran sebelum pajak ditambah dengan T, di mana T itu adalah pajaknya. Jadi untuk fungsi penawaran setelah pajak simbolnya menggunakan aksen, sehingga P aksen sama dengan A plus BI ditambah T. Untuk mencari besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen disimbolkan dengan TK adalah sebesar selisih harga keseimbangan setelah terkena pajak dengan harga keseimbangan sebelum terkena pajak, atau rumusnya adalah TK sama dengan PE aksen dikurangi PE, di mana TK adalah besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, PE aksen adalah harga keseimbangan sesudah terkena pajak dikurangi PE adalah harga keseimbangan sebelum terkena pajak. Sedangkan besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen atau TP adalah sebesar selisih tarif pajak per unit dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. Jadi TP sama dengan T dikurangi TK, di mana TP adalah besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen, T adalah besarnya pajak yang dikenakan, sedangkan TK adalah besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen. Sedangkan besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak. Jadi T besar adalah pajak total yang diterima pemerintah, itu sama dengan T besar pajak per unitnya dikali dengan HIE aksen. HIE aksen adalah jumlah keseimbangan sesudah pajak. Nah, untuk contohnya yang nomor 1, diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 15 menhi, sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3 plus setengah hi. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit, maka tentukan yang A adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, di mana harga keseimbangan itu adalah PE, sedangkan jumlah keseimbangan adalah HIE. Nah, ini kan sebelum pajak. Kemudian yang B, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Nah, kalau sesudah pajak maka yang dicari adalah PE aksen dan juga jumlah keseimbangan sesudah pajak itu yang dicari adalah HIE aksen. Lalu gambarlah grafiknya. Jadi grafik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, kemudian beban pajak per unit yang ditanggung konsumen. Beban pajak per unit yang ditanggung konsumen berarti TK, sedangkan beban pajak per unit yang ditanggung produsen itu adalah TP, dan total pajak yang diterima pemerintah itu adalah T besar. Nah, ini nanti yang akan kita cari.
Kita coba untuk mengerjakan. Yang pertama yang dicari adalah mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Sebelum pajak. Berarti kalau kita ingat tadi PD untuk keseimbangan pasarnya itu kan bisa QD sama dengan QS, bisa juga PD sama dengan PS. Karena tadi yang diketahui adalah fungsi permintaannya PD sama dengan 15 min Q dan PS sama dengan 3 plus setengah Q, maka kita bisa menggunakan rumus PD sama dengan PS. Nah, PD tadi adalah 15 min Q dan PS-nya adalah 3 plus setengah Q. Kemudian yang Q kita pindah ruas, berarti negatif Q dikurangi setengah Q menjadi negatif 1 setengah Q sama dengan 3 dikurangi 15 adalah negatif 12. Jika negatif 1 setengah Q sama dengan negatif 12, maka Q itu bisa dicari dengan negatif 12 dibagi negatif setengah, negatif 1 setengah, sehingga negatif bagi negatif positif, 12 dibagi 1 setengah itu adalah 8. Nah, Q sama dengan 8 inilah yang dinamakan sebagai QE atau jumlah keseimbangan sebelum pajak. Nah, apabila nilai Q ini sudah diketahui, maka untuk mencari harga keseimbangan yang sebelum pajak bisa kita substitusikan nilai Q tersebut ke salah satu persamaan, boleh PD, boleh PS. Misal kita menggunakan yang PS, maka P sama dengan 15 min Q, Q-nya 8, sehingga diperoleh P sama dengan 7. Nah, nilai P sama dengan 7 inilah yang disebut dengan PE. Maaf, ini PE sama dengan 7. Nah, PE sama dengan 7 ini sekarang sudah kita peroleh jumlah keseimbangan sebelum pajak dan juga harga keseimbangan sebelum pajak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Kita ingat dulu teorinya. Jadi untuk mencari keseimbangan pasar sesudah pajak, yang berubah di sini hanyalah fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Jadi yang perlu diingat adalah jika ingin mencari keseimbangan pasar sesudah pajak, yang berubah hanyalah fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Baik, kita kembali mengerjakan soalnya. Jadi kita kerjakan yang B, mencari keseimbangan pasar sesudah pajak. Sesudah pajak. Nah, di sini tadi untuk sesudah pajak yang berubah hanyalah fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Berarti PD aksen, fungsi permintaan sesudah pajak itu besarnya sama dengan PD, yaitu PD aksen sama dengan 15 min Q. Kemudian untuk fungsi penawarannya berarti kan PS aksen. PS aksen itu dapat dicari dari fungsi penawaran sebelum pajak ditambah dengan besarnya pajak. Sehingga dapat dituliskan PS aksen sama dengan PS-nya tadi 3 plus setengah Q ditambah besar pajaknya tadi adalah 3. Berarti diperoleh fungsi penawaran sesudah pajaknya PS aksen sama dengan 3 ditambah 3 jadinya 6 plus setengah Q. Nah, untuk mencari keseimbangan pasarnya yang sesudah pajak dapat dicari dengan menggunakan PD aksen sama dengan PS aksen. Nah,
Di sini yang perlu diingat lagi, apabila dikenai pajak atau subsidi, maka bentuk dari fungsi penawarannya harus berbentuk P sama dengan. Jadi, kalau misalkan bentuknya adalah Q sama dengan, harus dirubah dulu ke dalam bentuk P sama dengan. Tadi diperoleh PD aksennya adalah 15 min Q dan PS aksennya 6 plus setengah Q. Jadi negatif Q dikurangi setengah Q menjadi negatif 1 setengah Q. 6 dikurangi 15 adalah negatif 9, berarti Q dapat diperoleh dari negatif 9 dibagi negatif setengah. Berarti negatif bagi negatif positif, 9 dibagi 1 setengah itu adalah 6. Nah, Q sama dengan inilah, Q sama dengan 6 ini yang dinamakan sebagai QE, karena sesudah pajak berarti QE aksen sama dengan 6. Nah, untuk mencari harga keseimbangan sesudah pajak, maka bisa kita substitusikan Q sama dengan ini ke dalam salah satu persamaan, boleh PD aksen, boleh PS aksen. Misal kita pakai yang PD aksen, berarti P sama dengan 15 min Q, Q-nya adalah 6. Maka diperoleh P sama dengan 15 kurangi 6 itu adalah 9. Nah, P sama dengan 9 inilah yang dinamakan dengan PE aksen sama dengan 9. Jadi sudah kita peroleh jumlah keseimbangan sesudah pajak atau QE aksen dan juga harga keseimbangan sesudah pajak atau PE aksen. Nah, tadi untuk pertanyaan yang ketiga adalah menggambarkan grafiknya. Berarti harus kita gambarkan grafik keseimbangan pasar sebelum pajak dan juga keseimbangan pasar sesudah pajak dalam satu koordinat kartesius. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, saya tulis di sini yang C adalah menggambar grafik. Kalau menggambar grafik, pertama kita gambarkan dulu untuk keseimbangan pasar yang sebelum pajak. Nah, untuk keseimbangan pasar yang sebelum pajak, berarti kita gambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum pajak. Berarti kita gambarkan fungsi permintaan sebelum pajaknya, PD sama dengan 15 min Q. Nah, di sini fungsi permintaannya ini kan berbentuk fungsi linier. Berarti untuk menggambarkan fungsi linier, minimal kita menentukan 2 titik sembarang, bisa kita tuliskan dalam sebuah tabel di mana di sini ada Q dan juga ada P. Nah, 2 titik sembarangnya itu bebas. Nah, kita bisa ambil salah satu, yaitu misalkan titik potong terhadap masing-masing sumbunya. Berarti saat Q-nya 0, P-nya berapa, dan saat P-nya 0, Q-nya berapa. Sekarang kalau kita Q sama dengan 0, berarti di sini nilai Q-nya diganti dengan 0. Maka diperoleh nilai P adalah 15 dikurangi 0 sehingga diperoleh 15. Oh, ternyata kalau Q-nya 0, P-nya 15. Kemudian kalau P-nya yang 0, berarti kan 0 sama dengan 15 min Q. Berarti negatif Q pindah ke sini menjadi Q sama dengan 15. Jadi diperoleh kalau P-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai Q-nya adalah 15. Nah, ini untuk menggambarkan grafik PD sama dengan 15 min Q. Kemudian untuk yang sebelum pajak, selain menggambarkan PD, kita juga harus menggambarkan PS-nya atau fungsi penawaran yang sebelum pajak, di mana fungsi penawaran sebelum pajaknya PS itu sama dengan 3 plus setengah Q. Sama seperti tadi, untuk menggambarkan fungsi linier minimal kita tentukan 2 titik sembarang. Nah, kita gambarkan tabelnya. Kita tuliskan tabelnya. Ada Q, ada
3P. Kalau H-nya 0, berarti H-nya ini diganti 0, maka P-nya sama dengan 3 plus setengah kali 0. Setengah kali 0 kan 0, berarti 3 ditambah 0. 3 ditambah 0 itu adalah 3. Sekarang kalau P-nya yang sama dengan 0, nah misal kita tuliskan 0 sama dengan 3 plus setengah H. Berarti di sini negatif setengah H-nya sama dengan 3. Maka diperoleh sama dengan 3 dibagi negatif setengah. Maka 3 dibagi negatif setengah adalah negatif 6. Oh, ternyata saat P-nya 0, H-nya negatif 6. Nah, kemudian kita selain mencari yang menggambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum pajak, kita juga menggambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk yang sesudah pajak. Berarti kita gambarkan PD aksen dan juga PS aksen. Untuk menggambarkan PD aksen, seperti kita tahu PD aksen itu besarnya sama dengan PD, karena pada sesudah pajak itu yang berubah adalah fungsi penawarannya, bukan fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya tetap, karena PD aksen sama dengan PD, berarti sudah kita cari di awal tadi yang ini. Berikutnya kita tinggal mencari PS aksen. PS aksen tadi diperoleh 6 plus setengah Q, berarti kita gambarkan 6 plus, jadi kita gambarkan PS aksen sama dengan 6 plus setengah Q. Nah, caranya sama, kita bisa menuliskan tabelnya. Ada Q, ada P. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Berarti kalau Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 6 plus setengah kali 0. Setengah kali 0 itu kan 0, berarti P sama dengan 6 plus 0 sama dengan 6. Oh, ternyata kalau Q-nya 0, P-nya sama dengan 6. Kemudian kalau P-nya yang 0, Q-nya berapa? Berarti kan P-nya ini diganti 0. 0 sama dengan 6 plus setengah Q. Berarti di sini negatif setengah Q sama dengan 6, maka Q-nya adalah 6 dibagi negatif setengah, itu diperoleh negatif 12. Oh, ternyata saat P-nya 0, Q-nya negatif 12. Nah, setelah ketemu semua, lalu kita gambarkan grafiknya. Kalau kita lihat angkanya, di sini ada angka 0, 15, 15, 0, lalu 0, 3, negatif 6, 0, ada angka 0, 6, negatif 12, 0. Berarti kan kita bisa menggambarkan koordinat kartesiusnya. Ini menjadi skala dengan kelipatan 3. Jadi kalau sumbu koordinatnya di sini ada sumbu Q, ada sumbu P, titiknya 0. Nah, kita buat skalanya tadi 3 ya. Berarti 3, yang penting jaraknya sama, 6, 9, 12, 15. Kemudian yang sebelah kiri berarti negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Lalu yang sumbu P juga kita buat kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, di sini untuk menggambar yang penting skalanya itu sama. Misal jaraknya 5 cm ya 5 cm semua. Baik, kita gambarkan untuk yang PD. PD tadi saat Q-nya 0, P-nya 15. Saat P-nya 0, Q-nya 15. Saat Q-nya 0, P-nya ternyata 15. Dan saat P-nya yang 0, Q-nya 15. Ada 2 titik, kita tinggal hubungkan. Nah, yang perlu diingat di sini untuk menggambarkan kurva fungsi permintaan hanya ada di kuadran 1. Kemudian di sini tadi bisa kita tuliskan bahwa ini adalah PD sama dengan 15 min Q. Kemudian kita gambarkan PS-nya.
PS-nya tadi saat Q-nya 0, P-nya 3, saat Q-nya 0, P-nya 3, dan saat P-nya yang 0, Q-nya negatif 6. Nah, yang perlu diingat di sini, untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran kurvanya hanya ada di kuadran 1. Di sini saja. Nah, maka di sini kita buat garis bantu. Nah, ini adalah kurva untuk PS sama dengan 3 plus setengah Q. Kemudian titik potongnya merupakan titik keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu di sini adalah E, atau keseimbangan pasar sebelum pajak, di mana di sini. Nah, ini kan belum ada 9 ya, berarti di sini 8. QE-nya adalah 8, kemudian PE-nya di sini itu adalah 7 karena lebih dekat ke 6. Nah, inilah keseimbangan pasar untuk yang sebelum pajak. Berikutnya kita gambarkan juga keseimbangan pasar yang sesudah pajak. Nah, keseimbangan pasar yang sudah pajak, karena PD aksen sama dengan PD, maka ini juga gambar dari PD aksen. Kita tidak perlu menggambar lagi. Berikutnya kita gambarkan yang PS aksen. Untuk PS aksen, saat Q-nya 0, P-nya 6, dan saat P-nya 0, Q-nya negatif 12, berarti negatif 12 di sini. Nah, karena ini ada di kuadran 2, kita menggunakan garis putus-putus. Nah, begini. Kemudian kita tarik garis lurusnya. Nah, inilah kurva dari PS aksen sama dengan 6 plus setengah Q. Nah, ini gambarnya. Saya kasih batas. Nah, kemudian di sini titik potongnya ini merupakan keseimbangan pasar yang sesudah pajak. Jadi kalau yang sebelum pajak E, yang sesudah pajak adalah E aksen, di mana ini PE aksennya adalah 9 dan QE aksen di sini adalah 6. Inilah grafik untuk keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Lalu kita lihat pertanyaan berikutnya. Untuk yang D adalah beban pajak per unit yang ditanggung konsumen, atau yang kita cari adalah TK. Maka untuk yang D, TK itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus PE aksen dikurangi PE. Jadi TK adalah PE aksen dikurangi PE, sehingga TK itu sama dengan PE aksennya adalah 9 dikurangi PE-nya adalah 7. Jadi diperoleh nilai TK 9 kurangi 7 adalah 2. Kemudian pertanyaan yang E, beban pajak per unit yang ditanggung produsen atau TP. Nah, TP itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus T dikurangi TK. Sehingga TP sama dengan tadi T besar pajaknya adalah 3 dikurangi TK-nya 2. Berarti besar pajak yang ditanggung produsen 3 dikurangi 2 adalah 1. Kemudian untuk pertanyaan yang F, total pajak yang diterima pemerintah. Berarti total pajak yang diterima pemerintah itu adalah, kalau kita simbolkan itu T besar sama dengan pajak per unit dikalikan dengan QE aksen. T sama dengan pajak per unitnya adalah 3 dikali QE aksen. QE aksen tadi adalah 6, sehingga diperoleh total pajak yang diterima pemerintah adalah 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, ini untuk menjawab contoh yang nomor 1.
Kemudian untuk contoh nomor 2, di sini diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran terhadap barang tersebut dikenai pajak Rp12 per unit. Maka tentukanlah besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen serta besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Langkahnya sama dengan yang contoh nomor 1 tadi. Tetapi di sini yang perlu diingat, nanti pada saat mencari fungsi penawaran sesudah pajak itu yang ditambahkan pajak fungsinya berbentuk P sama dengan. Karena di sini bentuknya adalah H sama dengan, maka bentuk H sama dengan ini dirubah ke dalam bentuk P sama dengan terlebih dahulu. Itu yang harus diingat. Selebihnya langkahnya mirip seperti yang nomor 1 tadi. Nah, kalau tadi adalah pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, berikutnya kita bahas pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini kalau pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga penawaran produsen. Jika persamaan penawaran semula adalah P sama dengan A plus BI, apabila dikenakan pajak proporsional sebesar T% dari harga penawaran, jadi pajaknya itu bentuk persentase, nanti menghitungnya berdasarkan harga penawaran produsen. Maka persamaan penawaran yang baru akan menjadi P aksen sama dengan A plus BI ditambah T kalikan P, di mana T adalah pajak proporsional dalam persen. Jadi bedanya pajak spesifik dan pajak proporsional, kalau pajak spesifik itu berbentuk nominal uang atau angka biasa, tetapi kalau pajak proporsional dia berbentuk pajaknya dalam persen. Dan untuk mencari penawaran yang sesudah pajak, rumusnya ini P aksen sama dengan A plus BI ditambah T kalikan P, di mana A plus BI-nya adalah fungsi penawaran sebelum pajak. Tetapi langkah-langkah mengerjakannya sama seperti pajak spesifik. Nah, ini contoh untuk pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Jadi di sini yang membedakan dengan yang pengaruh pajak spesifik, untuk pajak proporsional pajaknya ini berbentuk persen, bukan berbentuk rupiah seperti yang di pajak spesifik.